Baik, perkenalkan saya Muhammad Givar Fatan dengan NIM 1822484 dan dan ada rekan saya. Saya Reza Nosan Faizi dengan NIM 182240008. Pada video kali ini kami akan merepresentasikan tugas besar kami yaitu adalah The Gaffer. Nah, The Gaffer ini adalah sebuah platform data, analitik dan juga simulasi sepak bola. Oke, dalam beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, arsitektur sistem, mekanisme interaksi inti, aspek keamanan, lalu akan ditutup juga dengan demonstrasi langsung dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi The Giver ini. Oke. Nah, jadi penggemar dan analis sepak bola yang amatir tuh sering menghadapi satu masalah, yaitu data pertandingan, statistik tim, dan alat untuk eksperimen itu tersebar di banyak situs yang berbeda. Sebagian besar layanan hanya menampilkan angka mentah dan tanpa memberi ruang untuk melakukan analisis lanjutan atau simulasi. Aplikasi sejenis yang sudah ada pun umumnya bersifat hiburan dengan unsur acak, misalnya membangun tim dari hasil undian, dan juga pendekatan seperti itu memang menyenangkan, tetapi hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara analitik. The Gaffer menjawab semua masalah tersebut dengan menyatukan tiga kebutuhan dalam satu tempat. Yang pertama adalah pengguna dapat melihat data liga, hasil, dan klasemen yang nyata. Kedua, pengguna dapat menyusun metrik penilaian tim secara mandiri. Dan yang ketiga dan ini fitur unggulan kami, yaitu adalah pengguna dapat membangun klub beserta 11 pemainnya sendiri, lalu mensimulasikan satu, satu musim penuh di salah satu dari 5 liga top Eropa. Jadi, pengguna tidak perlu lagi berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya hanya untuk menganalisis, menilai, dan bereksperimen. Nah, sekarang Faizi akan menjelaskan bagaimana semua ini dibangun dari sisi arsitekturnya. Oke, kalau untuk dari sisi arsitekturnya, sistem kami ini terbagi menjadi tiga lapisan utama. Yang pertama itu ada lapisan data atau data layer, yang kedua ada lapisan layanan atau service layer, dan yang terakhir ada lapisan antarmuka atau interface layer. Nah, untuk lapisan data sendiri, dia itu merupakan basis data yang kami gunakan, yaitu PostgreSQL yang dikelola melalui Prisma sebagai objek relational mappingnya. Dan di lapisan ini tersimpan juga seperti data pengguna, tim, pertandingan, klasemen, prediksi, sampai metrik custom yang bisa dibuat nanti di dalam sistem ini. Lalu yang kedua, untuk service layer, ini berisi seluruh logika sistem mulai dari mesin simulasi musim, mesin penilaian metrik, hingga layanan autentikasi untuk login. Semua logika ini dibangun sebagai modul yang bekerja di belakang layar. Dan yang terakhir untuk interface layer, uh, kami menggunakan Next.js dan ditata dengan Tailwind CSS. Dan lengkapi juga dengan grafik interaktif menggunakan Recharts. Ada juga satu keputusan desain yang ingin kami highlight di sini, yaitu untuk data rating tim dan pemain pada simulator. Kami tidak melayaninya langsung dari basis data, tapi kami menyiapkan sebuah dataset statis yang dibangun secara luring dari berkas CSV eSports FC. Lalu rating timnya ini nanti diturunkan otomatis dari data kekuatan squad pada lini serang, tengah, dan belakang. Nah, pendekatan ini itu bisa membuat simulator melayani data dengan sangat cepat dan juga ringan. Dan seluruh aplikasi ini kami sebarkan ke Cloudflare Workers menggunakan adapter OpenNext sehingga dapat diakses secara daring. Oke, baik sekarang saya akan jelaskan mekanisme pertukaran nilai di platform ini. Ada dua peran yang saling melengkapi. Peran pertama adalah produsen, yaitu administrator yang menyediakan bahan baku analitik berupa data liga nyata dan dataset rating pemain. Peran kedua adalah konsumen, yaitu pengguna terdaftar yang memanfaatkan data tersebut untuk membangun tim, menjalankan simulasi, dan juga menyusun metrik. Alur interaksinya berlangsung dalam empat langkah. Pertama, produsen memasukkan data melalui panel administrator. Kedua, sistem menyimpan dan mengolah data tersebut, lalu menyediakannya secara terpusat. Ketiga, konsumen bisa memilih liga, membangun klub, dan menjalankan simulasi. Keempat, terjadi pertukaran nilai ketika sistem mengembalikan klasemen akhir, statistik, dan juga grafik analitik kepada pengguna. Supaya lebih jelas, mari kita lihat semuanya secara langsung. Sekarang Faizi akan memandu demo bagian analitik terlebih dahulu.
Oke, bisa dilihat pada layar ini merupakan landing page dari The Giver itu sendiri. Dan di sini user akan diarahkan untuk login atau register jika belum memiliki akun. Namun untuk demo kali ini saya akan login sebagai admin. Di sini udah ada dummy akun yang telah kami siapkan. Oke, jadi untuk admin ini dia nanti ketika login akan disajikan dengan eh, tampilan data sync ini di mana dia itu bisa buat nge-sync data antar top 5 leagues di Eropa. Ini dashboard. Kalau dashboard ini dia menampilkan ada berapa klub yang berada pada sistem ini, lalu ada berapa match yang di track juga. Ini nanti ada jumlah prediksi kalau misalnya kita membuat prediksi, dan ini ada jumlah player yang ada pada database, dan juga ini ada jumlah match yang sudah selesai. Oke, lanjut ke analytics. Ini bisa mengurutkan eh, tim-tim yang berada di top 5 league di Eropa, mulai dari poin, eh, goal difference, win rate, dan ini juga bisa di sorting. Misalnya kalau ingin ngelihat kita mau lihat Premier League aja, ini bisa, dan ini juga ada kayak tahunnya. Ini kalau misalnya nanti bikin metrik itu bisa muncul juga di sini. Ya kira-kira seperti itu. Eh, Lalu buat di results ini ada rangkuman dari 50 pertandingan terakhir di top 5 league. Lalu lanjut lagi ke fitur andalan kami itu ini ada metrik di mana user itu bisa membuat metrik sendiri misalnya sesuai kebutuhan masing-masing. Misalkan eh, mereka butuh persentase berapa kali menang di kandang eh, dibandingkan dengan total kemenangan. Jadi kita bisa ini home wins per wins, nanti dia misalnya menang kandang. Nanti dia akan nge-save matriksnya, dan ini juga bisa dilihat results-nya bahwa nih misalnya Venezia dan Granada ini seri untuk jumlah kemenangan, untuk rate kemenangan di eh, home-nya. Oke, mungkin langsung saya lanjutkan aja ke Fatan untuk fitur simulator. Oke, thank you Ji. Sekarang kita lanjut ke fitur andalan kita yaitu adalah simulator. Nah, pertama kita di tab setupnya dulu. Misal aku pengen di Premier League aja deh Ji, pilihan Premier League. Terus nama klubnya Persib aja Persib, misal Persib di Premier League gitu. Terus formasinya boleh lah 4-3-3 ya 4-3-3. Nah, habis itu kita tinggal build the squad aja. Nah, terus bisa misal pilih attack-nya dulu, striker depan. Halan dah Halan, boleh Halan. Kanannya Bukayo Saka, boleh Bukayo Saka. Habis itu boleh di sini Gi, Oli Watkins tadi Oli Watkins. Nah, habis itu midfieldnya Rodri. Terus lanjut Caicedo lah, Caicedo boleh Caicedo. Boleh lanjut lagi ke bawah Ji. Declan Rice boleh Declan Rice. Nggak, Declan Rice aja nggak usah, Bruno Fernandes nggak usah. Terus defendernya Ruben Dias. Tengahnya mau Virgil van Dijk boleh Van Dijk. Terus lanjut Saliba lah Saliba boleh. Terus kanannya boleh scroll lagi bawah lagi Ji. Konate lah boleh lah Konate. Nah terus kipernya kita pilih Donnarumma.
Nah, ini kita udah selesai, langsung go to simulation. Sini kita bisa milih simulate one season atau run Monte Carlo di mana dia bakal nge-repeat seasonnya sampai jumlah pilihan kita. Misal kita run Monte Carlo aja, Ji. Gue mau coba pilih 1000 dah 1000. Nah, tinggal di run Monte Carlo-nya. Nah, ternyata average finish kita di 3 dan title percentage cuma 40%. Nah, boleh kita lihat analytics-nya nih. Nah, di hasil ini kita kelihat ada uh, terlihat juga kayak league finishnya kita di average di mana dan probabilitas kita menang dari 1000 season di mana gitu. Nah, terus juga ada standingnya juga lah. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi nih, Ji, ada lagi nih. eh Misal ada expected goal sama actual goalsnya. Habis itu ada juga points by positionnya gitu. Nah, terus juga ada average kayak where you finish gitu. Nah, kita paling sering di satu, tapi rata-rata kita di ketiga lah gitu. Terus juga kita bisa lihat player contributions-nya. Misal di sini Haaland cuma 14 gol. Soalnya dia bagi-bagi sama Bukayo Saka sama Oli Watkins gitu. Terus juga ada recent form, dia ngambil secara random salah satu eh, sampel dari 1000 tadi. Nah, ini misalnya kita kalah sama Aston Villa, kita seri sama Aston Villa, kalah sama Chelsea gitu. Nah, paling yang perlu aku tekankan nih, semua hasil ini bukan tebakan acak, tapi mesin simulasi kami itu menggunakan model Poisson yang didasarkan pada kekuatan menyerang dan bertahan tiap tiap tim. Dan sudah kami validasi sehingga distribusi poinnya tuh menyerupai liga nyata gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke keamanan dan tentang keberlanjutan platformnya nih. Oke, mungkin dari sisi keamanan dan juga tata kelola, kami itu menerapkan beberapa aturan. Yang pertama, kalau autentikasi, kami menggunakan token JWT yang disimpan dalam cookie HTTP only, dan kata sandi selalu diubah menjadi bentuk hash dengan bcrypt sebelum disimpan. Nah, kami juga membedakan dua peran, yaitu pengguna biasa dan administrator, di mana halaman admin itu hanya bisa diakses oleh peran yang berwenang, yaitu kalau misalnya role admin. Selain itu, setiap prediksi dan metrik diberi penanda pemilik sehingga hanya pemilik akun yang dapat mengubah datanya sendiri. Makanya tadi kalau misalnya eh, dibuat metrik, ini hanya muncul di akun sendiri, nggak muncul ke server wide. Eh, Selanjutnya, buat keberlanjutan, ada beberapa hal yang membuat pengguna akan terus menggunakan sistem ini, yaitu yang pertama adalah kedalaman analitik dari metode Monte Carlo yang tadi udah dijelaskan sama Fatan, di mana harapannya adalah pengguna itu eh, akan terdorong buat bereksperimen, dan juga fitur personalisasinya itu bakal memberi pengguna ruang kerja sendiri, dan juga kesegaran data akan menjaga platform tetap relevan setiap musimnya. Oke, lanjut ke Fatan terakhir. Nah, oke. Itu saja yang aku dan Faizi bisa sampaikan dan demonstrasikan tentang platform The Gaffer. Dan kami sudah menunjukkan bagaimana platform ini menyatukan data nyata, analitik personal, dan juga simulasi musim dalam satu tempat. Terima kasih.